Oke, saya mau update ya. Ada hal yang buruk lah menurut saya terjadi di akuarium Mega Marine Tank saya ini ya. Jadi seperti biasa ini penyakit klasik yang selalu mengikuti ikan jenis tank, khususnya ikan botana biru ataupun juga powder blue tank ya. Oke, jadi tank ini dulu pernah hampir terkena marine velvet ya. Jadi kalau marine velvet itu benar-benar the worst parasite in marine aquarium. Kalau yang namanya marine velvet sudah bisa dipastikan dalam hitungan jam saja ikan-ikan ini bisa mati gitu ya. Tapi kalau ini ikan botana biru saya ini terkena white spot ya, Cryptocaryon irritan ya. Jadi ini penyakit yang menurut saya sih bawaan dari ikan jenis tank, khususnya powder blue tank ya. Jadi ikan ini sudah parasite free, sudah terbebas ya, sudah tidak pernah ada lagi bibit-bibit penyakit karena sudah disterilkan. Kemudian ini di tubuh ikan botana biru ini ya, mungkin imunitasnya lagi ngedrop ya, jadi timbul white spot ya di badan nih. Jadi saya khawatir juga kalau nanti akan menulari ikan yang lain. Tapi ini nggak bisa ditangkap ya ikannya ya, karena ini sudah community tank. Ini panjangnya juga 2 meter. Jadi yang saya lakukan itu adalah saya akan memberikan treatment ya, medicated treatment untuk ikan yang terkena white spot ini. Jadi white spot ini menurut saya sih tidak sekejam marine velvet ya. Marine velvet itu akan menyerang bagian terlemah tuh dari ikan, biasanya insang. Jadi dia akan langsung kesulitan untuk bernapas ya, napasnya terengah-engah gitu, dan mendekati overhead. Tapi kalau misalnya white spot ini, terkadang kalau misalnya kita bisa memberi makan ya, ikan tetap mau makan tuh biasanya dia bisa meningkatkan imunitas tubuhnya dan akhirnya dia bisa sembuh kembali. Ini perbedaan yang paling jelas tuh dari marine velvet ya dan white spot itu sih bintik biru, bintik putih itu ya yang ada di tubuhnya. Kalau marine velvet itu ya dia titik-titiknya itu nggak terhitung ya, dia seperti powder gitu, seperti sugar powder. Jadi putih-putihnya itu nggak bisa dihitung, seperti tepung serbuk gitu ya. Tapi kalau white spot ini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat titik-titiknya itu, titik-titik yang ada di badannya itu kita bisa hitung. Dan dia biasanya ada di kulit ya, di kulit itu, di bagian kepala kita bisa melihat ya, bintik-bintik putih itu white spot ya. Tapi kalau misalnya marine velvet, sudah dipastikan ikan ini akan mati dalam hitungan jam ya. Dia tetap bisa berenang, dia tetap mau makan ya, tapi ya itu ini harus segera diobati karena dia akan membahayakan ikan ini sendiri dan juga ikan yang lain. Oke, saya akan kasih treatment formula obat biru ya di akuarium ini. Oke, 25 ml per 1000 liter air ya. Jadi 1000 liter air bisa mentreatment 25 ml itu per 1000 liter air. Jadi kalau misalnya 100 liter itu 2,5 mili ya. Oke, ini saya kasih takarannya lebih, ini 30 mili ya, 30 ml per 1000 liter air.
Ini sudah masuk tadi dari sum. Ini sekarang dia jatuh nih, masuk ke akuarium display. Jadi kita lihat, mudah-mudahan white spot di tubuh ikan ini bisa lepas ya dari badannya. Masih makan, dia masih mau makan ya ikan-ikan ini. Oke, seperti ini. Ya, ikan-ikan yang sakit ini pun tetap mau makan ya. Ya, makannya tetap lahap. Ini saya kasih. Kita bisa melihat tuh ikan bobi, botana birunya. Ya, dia tetap makan, ngambil makan ke atas ya, walaupun dia terkena white spot, selera makannya tetap tinggi. Jadi dia tetap makan walaupun terkena white spot ya. Jadi ini salah satu treatment yang baik sih menurut saya ya. Jadi kita coba perbaiki, terus tingkatkan imunitas dari ikan ini dengan memberikannya pakan selagi dia tetap mau. Mudah-mudahan ikan ini masih bisa survive ya, bisa sembuh, white spotnya bisa lepas tuh dari badannya. Jadi saya sudah treatment juga dengan obat biru ya, mudah-mudahan bisa membunuh tuh mikroorganisme yang menempel tuh di kulit dari ikan botana biru ini, yang memang carrier ya. Menurut saya dia carrier dari white spot ini, karena di sebelumnya juga tidak ada bibit penyakit ya. Ikan ini sudah saya karantina lebih dari 2 minggu menurut saya ya, tapi kembali lagi ke kondisi ikan ya. Kondisi ikan membuat ikan ini terkena penyakit white spot itu. Sekarang waktunya memberi makan ya, memberi makan ikan-ikan ini. Jadi ini gabungan dari angel ya, angel fishnya sudah kompak ya menurut saya. Ketika terakhir kali digabungkan tuh si majestic angelfish, si ikan angel piama ini juga dapat sambutan yang kurang hangat juga ya dari penghuni ya, angel penghuni mega marine community tank ini. Tapi ini seiring berjalannya waktu dan juga space yang ada di akuarium ini cukup besar menurut saya untuk ikan-ikan yang size-nya nggak terlalu besar ini. Oke, akhirnya si majestic angelfish ini sudah bisa hidup berdampingan ya dengan ikan-ikan angelfish yang lain. Tuh semuanya pada makan ya, makan pelet. Ini ikan layaran antik ya, yang biasanya makan ikan kecil, itu juga sudah dibiasakan untuk makan pelet. Jadi dia tidak akan memakan ya ikan-ikan kecil tuh seperti si Nemo ini. Oke, ini juga ada giro pasir ya, Clark angelfish, cantik sekali. Oke, dia juga naik tuh ke atas. Oke, kita lihat ya, angel Singapura saya, dia apa mau makan pelet atau enggak ya. Kalau dia peletnya sih yang lebih kecil, karena mulutnya memang kecil sekali. Oke, kembali nih saya tuangkan. Ini juga dikhawatirkan juga sih, cuman memang kalau kita kasih makan pelet ya, jadi efeknya memang tidak seberat kalau misalnya kita memberi pakan hidup ya. Kalau memberi pakan hidup, kualitas air akan cepat ngedrop, akan cepat rusak. Tapi kalau pelet menurut saya sih masih lebih terkontrol menurut saya. Oke, itu ada juga triggerfish ya, triggerfish juvenile, dia juga dibiasakan untuk makan pelet ya di akuarium ini. Jadi apa ya, kita bisa kok menggabungkan ikan-ikan predator tuh
dengan ikan-ikan yang punya temperamen, eh, ataupun juga kita bisa menggabungkan juga sih dengan ikan-ikan kecil menurut saya. Oke, ini ikan swallow angelfish-nya juga mencari makan pelet-pelet yang jatuh di bagian bawah akuarium, sama seperti ini blue ring angelfish ini. Oke, ditemani oleh si dwarf angel, si angel beka. Oke, mereka kompak berteman di sini, jadi tidak ada bully membuli lagi. Mereka sudah menjadi sebuah komunitas ya, yang bisa hidup berdampingan dengan damai satu sama lain. Oke, jadi yang perlu diperhatikan di akuarium ini hanya tinggal stabilitas ya, ataupun juga kestabilan air agar tidak membahayakan biota-biota yang ada di akuarium ini. Oke, itu dia tadi update terbaru dari marine community tank saya. Mudah-mudahan airnya bisa lebih stabil lagi ya. Jadi saya hanya kasih pakan nih hanya sekali dalam sehari ya, karena saya takut kualitas air itu akan rusak. Oke, don't forget to subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.